Sebuah film berjudul Handsome Guys tahun 2024. Ini adalah Tucker and Dale versus Evil versi Korea. Apakah bisa mengalahkan kelucuan dan keseruan film aslinya? Mari langsung saja pasang handsfree, teruskan peserbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan kelompok remaja yang sedang liburan menuju ke sebuah villa di perbukitan, di mana mereka tak sengaja menabrak seekor kambing yang berdiri di tengah jalan dan bukannya mengubur atau setidaknya merasa bersalah telah membunuh seekor binatang, mereka malah asik berfoto selfie dan menganggap jika hal ini adalah momen langka yang layak untuk diabadikan. 우리가 묻어주기라도 해야 되는 거 아니야? 미나야, 다들 피곤한데 그냥 가자. Dan kisah akan berfokus pada dua mas-mas bersaudara yang punya paras tampan dan menarik. Ada Sanggu si gondrong dan Jae kakaknya yang pakai kacamata. Mereka baru saja membeli sebuah villa mewah di tengah hutan dan bermaksud pergi ke sana untuk memeriksanya. 저도 형들이 미남이어서 좋아요. 먹으라노. Dan ya, Sanggu dan Jae pun tak sengaja melindas kambing yang sudah mati tadi. Di mana saat mereka bermaksud akan membawanya untuk dikubur dengan baik, muncullah dua polisi yang sedang berpatroli dan menganggap jika Sanggu dan Jae adalah dua penjahat yang sedang menggotong jasad seseorang. 동작 그만! 이거 염소 사체인데요? Setelah memeriksa identitas mereka berdua dan memastikan bahwa yang dikarungin itu bukanlah manusia, Pak Polisi pun mempersilahkan Sanggu dan Jae melanjutkan perjalanannya meski masih punya rasa curiga yang tinggi gara-gara tampang mereka berdua yang sekilas memang mencurigakan. 진짜 더럽게 생겼다. 응? Dan inilah villa yang katanya mewah yang sudah terlanjur mereka beli. Tak sesuai ekspektasi dan sangat jauh berbeda dengan yang ada di foto. Si agen yang menjadi perantara pun meyakinkan jika villa ini tidak seburuk kelihatannya. Hanya perlu sedikit renovasi ini dan itu, semuanya katanya akan bagus kembali. Saat Jae sedang senderan di tiang, ia nyaris mati ketika sebuah kayu berpaku hampir menghantam kepalanya. Beruntung ada Sanggu yang dengan cepat menolong. Mereka berdua pun kemudian memeriksa ruangan bawah tanah, berharap ada barang yang masih bisa dipakai dan tiba-tiba ya, terdapat sebuah simbol setan alias lambang pentagram terukir di lantai. Entah apa maksudnya dibuatnya itu. Sanggu dan Jae keburu teralihkan perhatiannya oleh seonggok pistol berisi peluru perak yang langsung Jae ambil untuk disimpan sebagai milik pribadi. Setelah itu, mereka pun menguburkan kambing tadi di halaman belakang villa demi menghormati kepergian si kambing yang sebenarnya bukan salah mereka. Beralih pada kelompok remaja yang sudah tiba di villa mewah mereka, salah satu pemuda bernama Sungbin pun tengah melakukan PDKT kepada Mina, teman barunya. Untuk menarik perhatian, Sungbin pun meminjamkan jaketnya agar Mina tidak kedinginan dan mulai mencairkan suasana dengan menceritakan satu kisah horor yang pernah terjadi di desa ini. 너 여기 귀신 있었던 거 모르지? 귀신? 66 tahun yang lalu, katanya desa ini pernah geger oleh kemunculan setan kambing yang merasuki salah satu gadis desa. Dibantu seorang pendeta bule, warga pun melakukan ritual pengusiran dengan mengikat si gadis di atas lambang pentagram yang akhirnya membuat si iblis menampakkan setengah wujud aslinya. In the name of the Father. Gara-gara satu orang bodoh yang melintasi lingkaran pelindung, setan kambing itu pun akhirnya kembali lagi dan membuat orang itu mati. Bahkan yang paling parah adalah si setan meledek Bapak Pastur yang membuat beliau menjadi sangat marah.
Selesai Sungbin bercerita, Mina pun pergi ke kamar mandi untuk cuci tangan. Yang tepat saat kembali, ia tak sengaja menguping pembicaraan Sungbin dengan temannya mengaku hanya ingin mencicipi Mina sebelum ia kembali ke luar negeri untuk melanjutkan karirnya sebagai pemain golf. 보라 지금 어딨어? 보라 어딨냐고! Mina yang kesal pun langsung pergi ke pinggir danau tepat saat ada Sanggu dan Jaya yang kebetulan sedang memancing. Di mana saat Mina menoleh ke samping, ia pun seketika terkejut dan tak sengaja jatuh ke air. Sebagai pria tampan yang suka menolong, Jaya pun masuk ke air untuk menyelamatkannya dan inilah yang terjadi. Meniru apa yang mereka tonton di YouTube, Jaya pun melakukan CPR untuk membuat Mina bernafas, kemudian menyuruh Sanggu untuk memberikan nafas buatannya, tapi tiba-tiba... Sempat akan kabur, Mina yang salah jalan pun kembali putar arah dan tak sengaja Titajong yang membuatnya jatuh pingsan. Saat Sanggu dan Jaya akan membawa Mina pulang itulah, dua temannya yang sedang asyoi di samak-semak pun mengira jika Mina akan diapa-apain sehingga mereka langsung kembali ke villa untuk memberitahu Sungbin dan kawan-kawan tentang apa yang Mina alami. 저거 미나 맞지? 뭐 납치? 낮에 만난 그 새끼들이 납치해갔다니까. Alih-alih khawatir kepada Mina, Sungbin rupanya lebih khawatir terhadap apa yang tak sengaja Mina bawa, yaitu ponsel milik Sungbin yang tertinggal di jaketnya. Sehingga Sungbin yang takut aibnya akan tersebar luas pun segera meluncur untuk melakukan pencarian dan menyuruh salah satu jongosnya yang bernama Samsul untuk pergi ke kantor polisi dan laporkan apa yang sedang terjadi saat ini. Bersamaan dengan itu, langit tiba-tiba mendung dan cuaca mendadak buruk. Hal itu ternyata ada kaitannya dengan lambang pentagram yang ada di ruang bawah tanah, yang ternyata setan yang 66 tahun lalu sempat diusir ke neraka, kini kembali lagi dan merasuki seekor kambing yang dikubur di halaman belakang villa. Beralih ke Samsul yang sedang menuju kantor polisi sesuai perintah dari Sungbin, ia pun tertawa puas karena sudah lama benci dengan sikap Sungbin yang selalu menyebalkan dan... Ya, Samsul pun mengalami kecelakaan akibat seekor kambing yang berdiri di tengah jalan, yang ketika ia bangun dan menoleh ke samping, tiba-tiba... Samsul berhasil selamat dari setan kambing dan langsung kabur ke dalam hutan. Keesokan paginya, Mina terlihat baru bangun di kediaman Sanggu dan Jaya. Ia mencoba kabur secara diam-diam, tapi Sanggu dan Jaya keburu memergokinya hingga terjadi momen seperti ini. 일어나셨어요? 그게 아니라 Setelah diberi pengertian, Mina akhirnya bisa ditenangkan dan mau duduk satu meja dengan Sanggu, di mana Sungbin dan ketiga temannya terlihat sudah berada di luar dan masih menganggap jika Mina sedang diculik oleh kedua pria tersebut. 용준아, 네가 먼저 갔다 와. 진짜 맛있다. 아 진짜요? Tepat saat Jaya sedang menggergaji kayu di belakang rumah, Sungbin pun mengirim satu temannya untuk maju memeriksa, di mana Jaya tak sengaja memotong sarang tawon yang bersemayam di dalam kayu tersebut sehingga inilah yang terjadi. Ya, mereka semua pun lari berhamburan setelah mengira Jaya sedang mengejar, padahal ia sedang panik diserbu oleh puluhan tawon, di mana salah satu gadis yang bernama kita panggil saja Yuli pun ditinggal begitu saja, sehingga Yuli yang kesal pun menendang satu pohon tanpa sadar jika di atasnya ada sebuah ranting tajam yang langsung menghujam jantungnya. Beralih ke Samsul yang berhasil bertemu dengan dua polisi waktu itu. Dengan gerak-gerik yang aneh akibat ketakutan, Samsul pun mencoba meminta pertolongan sekaligus melaporkan tentang apa yang terjadi kepada teman-temannya.
Kembali ke villa, Jae pun muncul dengan wajah bengkak sehabis digigit belasan kook alias tawon yang karena pekerjaan belum selesai, Mina pun mengajukan dirinya untuk membantu merenovasi tempat ini, di mana Jae cukup dibuat kesal melihat adiknya justru lebih sibuk bersama dengan Mina ketimbang menikmati momen-momen kebersamaan mereka sebagai bersaudara. 하나, 둘, Sungbin dan kawan-kawan pun mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Mina, lebih tepatnya mengambil ponselnya kembali, di mana satu teman pun akan menyerang Jae dari belakang menggunakan pisau, tetapi gagal dengan pisau. Si teman pun akan menyerangnya secara langsung, namun karena Jae menunduk, si teman pun malah masuk ke dalam mesin penghancur kayu. Selesai dengan si teman yang bernasib malang, kini giliran Sungbin dan si kacamata akan menyerang Sanggu yang tak sengaja menendang kabel listrik hingga jatuh ke kubangan air. Sehingga ketika Sungbin melewati kubangan tersebut, ia pun langsung kesetrum yang membuat mulutnya ngabudah dan langsung jatuh pingsan saat itu juga. Tersisa si kacamata, ia pun tak sengaja tersangkut kabel yang membuatnya jatuh ke dalam kotak kayu yang di depan wajahnya ada beberapa paku tajam. Sempat dikira masih selamat, tongkat golf yang ia bawa pun jatuh tepat mengenai kepalanya sehingga... 일단 이거라도. Tak lama, muncullah mobil polisi yang tak sadar telah melindas lencong yang membuat tangki bensin bocor. Mereka adalah Samsul dan kedua polisi yang datang untuk memeriksa, di mana Sungbin yang sudah siuman pun langsung dibawa ke mobil untuk mendapatkan pemeriksaan. 너 그 새끼들 지금 어디 있는지 알아? Satu polisi yang bernama Jang Isu pun masuk sendirian untuk memeriksa. Bermodalkan sepucuk pistol, ia pun memberanikan diri untuk menangkap Sanggu dan Jae yang tidak tahu apa-apa. Bahkan Jang Isu terkesan sangat berlebihan tanpa mendengarkan dulu penjelasan mereka berdua. Jang Isu pun menggiring Sanggu dan Jae ke tengah rumah untuk ditiarapkan, di mana ia tak sengaja menyenggol tiang yang rapuh dan... Dengan kondisi kepala yang masih tertancap paku, Jang Isu pun keluar yang membuat semua orang menjadi semakin salah paham, di mana Jang Isu tak sengaja melepaskan satu tembakan yang membuat bensin menyala dan mengakibatkan kaki temannya terbakar. Alih-alih mematikan apinya dengan air, Sanggu lupa bahwa botol itu berisi cairan pelarut yang mengakibatkan kebakarannya bertambah besar, termasuk meledakkan mobil polisi yang membuat Jang Isu benar-benar mati. Sungbin yang masih hidup pun langsung mengambil pistol milik polisi dan menembaki mereka berdua. Sanggu dan Jae yang ketakutan pun dengan cepat masuk ke dalam. Sungbin menjadikan si anjing peliharaan sebagai sandera sehingga tak ada pilihan lain. Sanggu dan Jae harus keluar demi untuk menyelamatkan anjing peliharaan mereka. 이 새끼 진짜 죽어? Menggunakan mesin penembak paku, Sanggu berhasil membuat pengalihan agar Jae bisa maju ke depan. Yang tepat saat Sanggu kehabisan paku, Sungbin pun akhirnya sadar dan langsung menangkap Jae untuk disandera di dalam hutan. Sejenak kita tinggalkan dulu mereka dan beralih ke sebuah rumah sakit gereja yang di situ kita akan diperkenalkan kepada seorang pendeta yang merupakan murid si pendeta bule. Berdasarkan buku pedoman bisnis pemberian si bule, si pendeta pun menemukan satu halaman yang menjelaskan tentang simbol iblis Baphomet yang ternyata Sungbin dan kawan-kawannya memang sengaja dipilih untuk dijadikan sebagai tumbal agar Baphomet bisa bangkit lagi. Kembali ke Jae yang sedang disiksa oleh Sungbin agar mau buka mulut tentang di mana ponselnya berada. Yang tak berapa lama muncullah Sanggu dan Mina bermaksud menjelaskan tentang kronologi yang sebenarnya terjadi. Namun karena Sungbin terlanjur sudah salah paham, ia pun menolak untuk percaya karena pada dasarnya yang ia pedulikan hanyalah ponsel miliknya kembali. 이거 찾으러 온 거야. 이게 더 중요하거든. 이 병신 새끼들아! Dan ya, Samsul pun memukul Sungbin hingga tersungkur karena sudah sangat jengkel dengan kelakuannya, di mana Samsul mengambil ponsel berisi aib si Sungbin untuk ia bawa pergi dan dijual kepada media, tetapi...
Ya, muncullah si Yuli yang entah bagaimana bisa hidup lagi setelah tertusuk kayu, di mana ya tiba-tiba bergerak secara aneh dan... Samsul kembali harus menjadi orang paling apes saat Yuli mengejarnya ke dalam hutan, sedangkan Sungbin yang ketakutan memilih pergi ke villa untuk mengambil kunci mobil milik Sanggu dan Jae. Sungbin malah tak sengaja menemukan pistol berisi peluru perak tepat saat muncul suara teriakan Samsul yang berasal dari dalam hutan. Tak lama muncullah Sanggu, Jae dan Mina dengan Sungbin yang langsung menodongkan mereka semua untuk meminta kunci mobilnya, yang setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Sungbin pun langsung keluar rumah untuk pergi dari tempat ini, tetapi... Dan ya, Samsul pun kerasukan setan yang membuatnya menjadi jahat. Ia pun melempar pistol berpeluru perak keluar dari jendela dan mulai menyerang Sungbin yang merupakan tumbal terakhir untuk melengkapi ritual pemanggilan Baphomet. Dengan tubuh besarnya, Sanggu berhasil melempar Samsul ke ruang bawah tanah yang gelap, tapi tiba-tiba... Meski berhasil mengurung Samsul di rubana, tapi teror belumlah selesai karena ketika Sungbin berjalan mundur bermaksud kabur, ia tiba-tiba mendengar suara Samsul yang seolah mengikutinya dari bawah dan... Pada akhirnya, lengkap sudahlah ritual pemanggilan iblis Baphomet di mana Sungbin jadi orang terakhir yang akan dirasuki, yang pada saat bersamaan muncullah si pendeta murid si bule yang datang untuk mengusir Baphomet kembali ke neraka. Bermodalkan salib dan doa, Pak Pendeta pun mengusir Baphomet dari dalam tubuh Sungbin. Sempat dikira sudah berhasil dan sukses melakukannya, Baphomet ternyata hanya ngeprank saja karena... Karena pendeta tidak bisa diandalkan, Jae sebagai kakak tertua pun menyalakan korek apinya dan membakar rumah ini menggunakan bensin yang sebelumnya sudah tumpah. Dikira sudah mati, Baphomet ternyata masih hidup. Ia bahkan mengerahkan bala pasukan iblisnya untuk membangkitkan para mayat yang karena merasa paling tua dan paling bertanggung jawab, Jae pun memberikan kata-kata bijaknya dengan akan mengorbankan dirinya untuk mereka semua, yang ternyata Sanggu dan kawan-kawan sudah lari duluan sebelum Jae selesai berbicara. Tak tega melihat saudaranya bertarung sendirian, Sanggu pun memutuskan untuk membantu dengan cara menggunakan gergaji mesin sebagai senjata dan mereka berdua pun mulai beraksi dan melakukan serangan kombinasi. Ketika Sanggu dan Jae sedang terdesak itulah, Mina sendiri diberitahu oleh Pak Pendeta tentang peluru perak yang menjadi satu-satunya kelemahan Baphomet, sehingga Mina dengan cepat mengambil pistol tersebut yang ternyata sudah rusak. Namun ada satu peluru yang masih tersisa. Menggunakan mesin pelontar paku, Mina pun mengancam akan menembak Sungbin alias si Baphomet, tetapi... 지랄하네, 씨발. Ya, mesin penembak paku pun tidak berfungsi akibat selangnya tidak tersambung ke kompresor, sehingga Sanggu dan Jae pun dengan cepat memperbaikinya dan membuat Mina berhasil mengusir Baphomet kembali ke neraka. Dan ya, ada tangan raksasa yang membawa Baphomet kembali ke habitatnya. Entah tangan siapa itu, yang pasti semuanya sudah berakhir. Hari itu pun tiba-tiba menjadi cerah kembali dan gerbang antar dimensi akhirnya tertutup lagi. Terakhir, ada sebuah tulisan yang menyatakan jika Tuhan akan mengirim 3 malaikat untuk menggiring Baphomet kembali ke habitat aslinya, yang dalam hal ini ketiga orang yang dimaksud adalah Sanggu, Jae, dan Mina yang tak sadar jika mereka adalah penyelamat dunia. Tamat ending yang cukup membagongkan.
Gimana? Mirip Tucker and Dale versus Evil kan? Cuma memang ada beberapa poin tambahan dan modifikasi. Kalau di film Tucker and Dale kan penjahatnya keturunan orang gunung. Kalau di sini penjahatnya benar-benar evil atau setan dalam artian yang sesungguhnya. Juga ada beberapa modifikasi seperti di ending yang benar-benar berbeda dengan film aslinya. Dan itu cukup seru dan sekaligus cukup tidak tertebak. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan makan daging kambing bagi yang kolesterol. Itu. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Angsuran KPR subsidi Lionel Messi.